Baiklah, kawan-kawan semua ya, telah hadir di depan kita yaitu tokoh yang sungguh luar biasa, pengusaha yang lagi menaik daun, gitu ya, yaitu Bapak Muhammad Ilyas, gitu ya, dan beliau meniti karir cukup hebat juga, gitu ya. Selamat siang Pak Ilyas. Selamat siang Pak Ilyas. Iya, terima kasih Pak Ilyas atas kedatangannya nih. Kita lagi bincang-bincang Pak Ilyas, ini masalah ekonomi ya di Kota Bandung, khususnya untuk para UKM gitu ya. Nah sekarang udah melihat mengembang gitu ya. Nah saya ingin sedikit ada ini dari Pak Ilyas nih, masukan atau pepatah atau apa namanya gitu ya. Siap. Nah, bagaimana supaya ini lebih menggeliat lagi di Kota Bandung ini Pak Ilyas. Ya, silakan Pak Ilyas, semangat Pak Ilyas, orang lihat. Siap Ketua, terima kasih nih atas kesempatannya. Sebenarnya saya agak grogi karena Pak Iwa ini kan ketua saya. Ketua Kadin, jadi saya ngomongnya seperti apa, tapi intinya oke lah. Jadi memang saat ini UMKM ini menggeliat, tapi menggeliat dengan arah yang tidak jelas gitu. Karena memang ada beberapa segmen yang harus kita perhatikan bahwa memang dengan pandemi COVID ini semua bisnis jadi berubah. Oh iya. Artinya yang settle menjadi terancam karena memang kekurangan pembeli, karena mereka dibatasi dalam situasi COVID, dan juga mungkin ekonomi yang sedang tidak baik. Dan ini bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jawa Barat, bukan hanya Bandung, tapi seluruh dunia, sehingga daya beli mereka juga menjadi berkurang. Nah ini memang menjadi unik gitu ya untuk seorang pengusaha atau yang bergerak baik di bidang mikro sampai atas betul. Iya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Dan saya sebetulnya sudah melihat lah Ketua Kadin Kota Bandung ini luar biasa gitu ya. Begitu ulet Pak Iwa ini terus tidak menyerah, mengkoordinasikan semua UMKM bagaimana dia harus bersikap. Dan memang ini tidak mudah tentunya Pak Iwa juga yang saya lihat. Ya saya juga kan pelaku UMKM Pak Iwa. Iya. Tapi nggak enak oke dipuji depan orangnya. Nggak apa-apa, karena memang saya tidak melihat kerjanya gitu. Iya. Tapi pada intinya memang menggeliat dengan arah yang tidak jelas. Nah jadi kalau saya sarankan sebetulnya kita harus mengarahkan mereka yang tadinya mereka hanya ada satu kebutuhan, mereka terjun contohnya di dunia kuliner. Sekarang banyak sekali mereka membuka di rumah masing-masing, yang bisa masak, yang tidak bisa masak, yang hanya menjadi broker saja, istilahnya dia beli bahan baku dari luar dia jual. Iya. Tetapi dia memang tidak terorganize. Nah ini yang jadi masalah, sehingga mereka hanya mengandalkan pasarnya, relasi mereka, komunitas mereka, dan yang beli juga tidak melihat, wah ini enak, tidak sebetulnya. Mereka hanya berpartisipasi saja, oh ini teman saya jualan ya kita belilah gitu kan. Nah jadi ini sangat waktunya sangat terbatas sebetulnya, karena kalau terus dipaksa orang suruh beli juga nanti lama-lama ini jadi masalah juga ya, pertemanan jadi masalah kadang-kadang, jadi timbul konflik. Nah sebetulnya yang seperti ini yang harus kita arahkan. Artinya mereka adalah yang tumbuh dengan keadaan memanfaatkan peluang juga bisa, tetapi memanfaatkan ya kebutuhan dia juga ada. Dan ini memang yang harus kita arahkan. Bagaimana sih kalau dia memang mau terjun di kuliner, ya terjunlah dengan baik. Artinya ada manajemennya, ada sisi keuangannya, bagaimana mengatur pasarnya, bagaimana menjualnya, marketingnya. Kan sebetulnya yang namanya pengusaha itu komplit ya, harus komplit. Nah ini yang mereka langsung terjun, dan mereka bahwa pas saat terjun itu langsung punya pasar, kadang-kadang kegeeran. Padahal pasar mereka tuh sebetulnya kasihan ke mereka gitu. Beli itu karena atas dasar kasihan, atas dasar pertemanan. Nah ini yang harus diarahkan. Nah sebetulnya ada lagi yang satu sisi yang sedang berjalan, yang betul-betul tuh mereka kan sudah settle, pasarnya sudah tertentu, ternyata dengan keadaan COVID ini menjadi sempit karena keadaan. Nah ini juga mereka harus
berinovasi lah, terus cari kan bagaimana caranya mereka bertahan. Ada juga yang memang segmennya sudah besar dan kena dampak juga. Oh ya. Sehingga ini jadi seperti putaran lah, mereka saling rebutan pasar. Ya, ya, ya. Nah, pasar rebutan pasar ini sebetulnya kan keadaan kita jadi blank nih secara bisnis ya. Iya. Nah tentunya sekarang seperti apa ya posisi hari ini tuh mungkin seluruh pebisnis tuh menjadi seperti sama, startnya nol lagi. Nah dengan startnya nol lagi tentunya di sini masalah inovasi, masalah kreativitas menjadi satu yang paling pokok sehingga bisa mengatasi lah dalam situasi pandemi ini keluar dari permasalahan dan mereka punya bisnis yang lumayan jalan lagi sebetulnya bukan jadi settle tapi berjalan lagi dan ini recovery ini tentunya tidak akan cepat tetapi kita bisa prediksi lah ini bisa 6 bulan ke depan masih situasi seperti ini tapi semua lagi cari bentuk Pak lagi cari bentuk gitu kejuaraan ini ya mungkin kan yang kita tahu aja bahwa UKM ini sebagai fundament ekonomi bangsa gitu ya. Yang saya ingin tahu kira-kira stimulusnya harus bagaimana nih pemerintah terhadap supaya UKM ini bisa bertahan dan bisa tumbuh mungkin. Ya memang dalam situasi